Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 8. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya bersama saya, Umi Farida. Nah, hari ini kita akan membahas materi bab 1, yaitu kerajinan bahan lunak. Nah, sebelum saya lanjutkan kerajinan bahan lunak, tadi sudah absen ya? Saya ingatkan lagi, silahkan bisa klik link yang sudah saya share di WhatsApp maupun yang sudah ada di Google Classroom, yaitu di kelas kalian masing-masing. Jadi bisa pakai apa aja, yang penting kalian klik link absen. Nah, kerajinan bahan lunak. Kalau kalian lihat gambar ini ya, backgroundnya, ini ada gambar lilin. Nah, lilin itu salah satu hasil dari kerajinan bahan lunak. Nah, kalau kamu lihat, gelas ini berisi lilin yang sangat indah. Nah, biasanya kalian lihatnya itu lilin warna putih, kemudian warna merah, yang biasa ya. Nah, semakin hari akan muncul beberapa kerajinan yang semakin menarik. Nah, ini contohnya ada lilin yang berwarna-warni. Nanti kalian juga bisa belajar cara membuat lilin yang berwarna-warni ini seperti apa caranya. Nah, sebelumnya kita harus mempelajari tentang kerajinan bahan lunak. Nanti dari bahan sampai prosesnya. Jadi seorang pengrajin ya. Jadi kalau kalian dengar kata pengrajin itu jangan terus jadi pengrajin. Nah, pengrajin itu adalah profesi yang sangat menarik ya. Dia juga tidak terus langsung pengrajin nanti hasilnya cuma sedikit. Jangan salah. Kerajinan Indonesia dijual banyak ke luar negeri. Ya. Kalian kalau sering lihat mungkin video di YouTube atau dimanapun itu banyak kerajinan-kerajinan orang Indonesia yang diekspor. Nah, tapi malahan orang Indonesianya sendiri yang masih kurang menggunakan. Makanya mulai hari ini kalian bisa belajar kerajinan dari bab 1 sampai nanti bab 4. Nah, itu akan banyak ya. Banyak yang akan kalian dapat. Jadi kerajinan itu tidak hanya membuat dari kertas maupun dari kayu. Jadi banyak bahannya. Dan untuk kali ini kita akan pelajari lebih banyak tentang bahan lunak. Oke. Nah, tadi sudah kenalan ya, nama saya Bu Umi Farida. Ini pertemuan pertama mengajar prakarya di kelas 8 semester 1. Nah, prakarya saya mengajar kelas 8A, B, C, kemudian sama G. Nah, lihat ya, kerajinan bahan lunak. Nah, ini. Nanti kalau kita sudah belajar ini, kita akan mendapatkan pengetahuan tentang prinsip kerajinan bahan lunak, kemudian jenis karakteristik kerajinan bahan lunak, proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, proses produksinya kita harus mempelajari tentang bahan. Bahannya itu ada 2, alam sama buatan. Ini macam-macamnya. Kemudian kalau sudah tahu bahan, kita belajar tentang alat, terus produknya, proses, kemudian membuat kemasan. Nah, yang terakhir nanti contoh proyek. Nah, ini contoh proyek ya. Nah, membuat kerajinan bahan lunak juga harus melihat dari sisi K3, yaitu keamanan, keselamatan kerja maupun serta kebersihan. Kalau kalian membuat kerajinan tanpa memperdulikan keamanan dan keselamatan kerja maupun kebersihan, itu juga akan memberi dampak yang buruk bagi kalian sendiri. Jadi kalian nanti kalau misalkan sudah pada bagian membuat produksi kerajinan, itu harus hati-hati
hati-hati dengan bahan maupun alatnya. Jadi tidak semua bahan maupun alat itu aman digunakan. Jadi harus berhati-hati. Jangan sampai kalian belajar dari rumah, lihat video ini terus praktek, kalian malah terluka. Jadi harus hati-hati, misalkan pakai gunting, pakai pisau, atau misalkan mau uji coba lilinnya atau kerajinan yang lain, misalkan mau bikin keramik. Nah, kemudian pakai getah terus mengabaikan keamanan terus membahayakan kalian. Itu harus hati-hati. Oke. Jadi nanti intinya kalau kita sudah belajar semuanya, kalian akan mendapatkan pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan merupakan cermin dari kepiawaian seorang pengrajin. Jadi kalau kalian semakin mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kerajinan bahan-bahannya, maka karya yang akan muncul itu akan menunjukkan dari hasil pengetahuan itu. Jadi kalian semakin menyerap ilmu, maka kerajinanmu itu juga akan semakin kreatif ya. Nanti selain lihat dari video Bu Umi, bisa lihat dari YouTube atau video yang lain maupun dari buku. Jadi sumber belajar kalian itu tidak hanya dari saya, apalagi kalian dari rumah bisa buka dari apapun ya. Oke. Nanti misalkan kalau ada pertanyaan jangan lupa langsung chat lewat WhatsApp maupun komen di Google Classroom-nya. Nanti akan saya balas pasti. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini gambaran. Kalau kamu lihat, ini gambar saya ya. Ada beberapa contoh kerajinan bahan lunak. Nah, sebelum saya kasih contohnya, intinya itu kerajinan bahan lunak. Kalau kalian mendengar kata lunak, artinya adalah produk kerajinan itu menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Jadi lunak itu intinya mudah dibentuk. Nah, kalau saya tanya, ini contoh dari kerajinan lunak. Bu, itu kan keras. Itu apa coba? Apa? Ya, pinter. Itu namanya guci. Nah, guci itu asal mulanya kan jadi kerajinan keras ya. Tapi asal mulanya dia adalah bahan lunak, yaitu berasal dari apa? Oke, pinter yang bisa menjawab tanah liat, berarti benar. Nah, guci itu berasal dari tanah liat, dan tanah liat itu adalah salah satu bahan lunak, di mana tanah liat itu lunak, lentur, lembut, empuk, mudah dibentuk. Contohnya kalian ketika mungkin sampai sekarang masih suka main tanah liat ya. Misalkan kalian menemukan tanah liat terus membentuknya jadi beraneka ragam bentuk, misalkan jadi boneka, kemudian jadi mobil-mobilan. Nah, itu juga sudah termasuk produk kerajinan ya. Jangan terus langsung, oh saya nggak bisa bikin guci, saya nggak bisa bikin gerabah atau apa. Nah, semua yang kalian olah dengan tangan kalian itu juga sudah termasuk kerajinan. Nah, saya lanjut terus. Kalau yang ini ya, ini itu adalah kerajinan lunak, yaitu bahannya dari apa? Fiberglass. Nah, itu sangat indah itu ya. Kemudian ini dari apa? Pasti tahu. Dari apa? Sabun. Oke, lanjut. Nah, prinsipnya, jadi kalau mendengar kata kerajinan pasti ada prinsip. Nah, prinsip kerajinan lunak adalah yang pertama, oke, prinsipnya ada yang namanya kedaerahan atau tradisional. Nah, ini maksudnya, ini sebenarnya prinsip ketiga ini ya, kedaerahan atau ketradisionalan. Jadi kerajinan itu mempunyai nilai guna praktis bersifat universal. Nah,
meskipun dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Jadi biasanya kalian kalau lihat atau datang ke suatu daerah, misalnya daerah A, daerah B, misalnya Jogja sama Sulawesi, biasanya kerajinannya itu kan berbeda karena di situ ada adat istiadat yang berbeda. Nah, itu namanya prinsip kedaerahan atau tradisional. Nah, kemudian yang kedua adalah keterampilan teknik. Nah, keterampilan teknik itu ketika membuat benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau kalau bahasa Jawanya itu namanya keprigelan. Nah, jadi biasanya satu orang, misalkan Ani sama Budi, itu teknik tangannya itu berbeda-beda. Jadi biasanya yang semakin rumit, semakin detail, itu adalah kerajinan yang lebih indah. Jadi memang misalkan kalian satu kelas 8A atau 8E. Nah, itu dalam satu kelas 30 anak, itu pasti tekniknya sama-sama misalkan membuat kerajinan dari sabun. Itu pasti nanti hasilnya berbeda-beda. Ya, karena kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan oleh seseorang. Jadi berbeda-beda, itu namanya keterampilan teknik. Kemudian kalau keterampilan tangan intinya gini, jadi kerajinan itu intinya masih butuh keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Kalau industri, jadi misalkan pabrik, itu bertumpu pada kekuatan mesin. Yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri, itu bedanya itu ya. Jadi kalau industri itu mengandalkan kekuatan mesin. Kalau produk kerajinannya sendiri itu pasti tetap butuh tangan. Jadi di pabrik pun itu juga masih butuh keterampilan tangan biasanya ya. Oke. Paham ya bedanya kedaerahan, hubungannya adat istiadat. Keterampilan tangan, hubungannya berarti membutuhkan teknik yang mengandalkan tangan. Kalau keterampilan keterampilan teknik itu berarti dilakukan secara berulang-ulang, setiap orang pasti memiliki kekhasan yang beda-beda. Oke, ingat yang saya jelaskan yang tidak tertulis di slide itu bisa dicatat, nanti bisa saja yang keluar di soal latihan itu malah yang saya jelaskan pakai audio ini. Nah, kemudian lanjut. Nah, kalau sudah kerajinan itu terbuat, pasti ada manfaatnya, ya. Setiap kerajinan manfaatnya beda-beda. Ada yang sama memang, tapi klasifikasinya sebagai berikut. Manfaat yang pertama, contohnya seperti ini. Itu adalah gambar kalung ya. Nah, kalung sama hiasan rambut itu. Nah, itu disebutkan di situ yang ini dari floor clay, yang ini polymer clay. Apa itu ya? Nanti kita pelajari di bahan. Oke, terus selanjutnya. Nah, ini gambar apa itu? Gambar kodok kerajinan keramik itu ya. Biasanya di taman rumah. Nah, itu biasanya jadi apa itu? Air mancur. Nah, ini ada wadah tisu. Nah, wadah tisu berhias keramik. Terus itu ada kerajinan lilin, jadi dipakai upacara adat. Nah, oke. Nah, kalung itu manfaatnya berarti termasuk apa? Kelengkapan busana. Nah, kelengkapan busana intinya kerajinan itu akan bermanfaat ketika digunakan. Nah, untuk mempercantik diri dalam menggunakan busana. Itu namanya berarti manfaat kelengkapan busana. Misalkan seperti bros, gelang, cincin, itu namanya kelengkapan busana.
Oke, selanjutnya itu tadi yang pancuran ya, pancuran yang berbentuk kata. Nah, kata atau kodok itu berarti manfaatnya adalah kelengkapan rumah maupun bangunan. Contohnya misalnya ada patung ya. Nah, itu juga kelengkapan rumah ataupun bangunan. Terus itu ada kotak tisu yang dilengkapi hiasan keramik. Nah, jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Nah, ini namanya kelengkapan suatu benda. Jadi saling berkesinambungan. Jadi antara kotak tisu sama keramiknya. Nah, ini keramiknya itu berarti saling melengkapi. Itu namanya kelengkapan suatu benda. Terus yang ini adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Nah, biasanya lilin buat nari, kemudian acara adat ataupun agama. Nah, itu berarti manfaat-manfaat hasil kerajinan. Oke, selanjutnya prinsip kebermanfaatan. Nah, ketika sudah ada manfaat, berarti ada prinsip kebermanfaatan. Jadi, kalau produk-produk kerajinan itu dibikin, pasti ada prinsipnya. Jadi, ketika kalian lihat lilin, itu berarti prinsipnya untuk apa? Misalkan dibuat bros, prinsipnya untuk apa? Nah, itu terbagi jadi 6 ya. Oke, yang pertama itu menambah keindahan, ya memperindah penampilan kayak tadi bros, gelang, kalung, itu berarti prinsip menambah keindahan. Kemudian memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Nah, biasanya kerajinan itu punya khas yang berbeda-beda. Terus menjadi persyaratan pemakaian. Jadi jika tidak digunakan maka tidak berarti apa-apa. Pasti kalian kalau pernah lihat suatu kerajinan, jadi kalau nggak dipakai ya tidak bermanfaat. Nah, atau tidak memiliki arti apa-apa. Terus merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima adalah dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Misalnya, kalian pernah lihat patung Sudirman, pahlawan Sudirman. Kemudian patung dari Tuanku Imam Bonjol. Nah, itu dibuat khusus sesuai benda aslinya, duplikasi. Itu pasti memiliki tujuan, alasan maupun kebutuhan tertentu. Terus, yang terakhir, sebagai bagian dari karya seni. Kalau bagian dari karya seni itu mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara. Nah, kalau kalian lihat jalan-jalan misalkan dari Malang, kemudian Bali, itu pasti beragam budayanya, apalagi seluruh Indonesia. Itu karya seninya pasti juga berbeda-beda. Itu namanya ekspresi keberagaman budaya Nusantara. Oke. Nah, kalau misalkan terlalu cepat ya bisa diulang lagi sambil mungkin ada yang perlu dicatat di buku catatannya. Meskipun kamu belajar dari rumah pasti sudah menyiapkan buku baru prakarya ya. Nah, oke. Kemudian di sini sudah ditunjukkan jenis kerajinan bahan lunak. Nah, ternyata bahan lunak itu ada yang alami maupun buatan. Oke, alami maupun buatan. Kira-kira itu apa saja? Bu nggak bisa diperbesar. Oke, kamu bisa di screenshot video ini kemudian perbesar atau bisa langsung cari di Google. Di screenshot bisa ya sebenarnya. Nah, itu yang A itu apa kira-kira? Nah, itu adalah tanah liat. Nah, tanah liat. Tanah liat itu sebenarnya warnanya banyak ya.
tetapi lebih banyak yang naturalnya itu warnanya coklat. Terus yang B itu apa? B adalah floor clay. Nah, Bu, floor clay itu apa? Floor clay, kira-kira apa? Floor clay itu berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Jadi kalau kamu main tepung ya, terus kamu campur sampai kalis terus mudah dibentuk kayak bikin kue gitu. Nah, itu juga alami karena tepung itu kan berasal dari apa, yo? Pinter, dari gandum. Kalau tepung beras dari beras pastinya. Terus yang C itu apa, C? Nah, C adalah kulit. Kemudian yang D adalah getah. Getah nyatu. Getah itu dada. Nah, dadanya nyatu. Nyatu itu apa? Coba cari di Google. Pohonnya atau tanamannya dari seperti apa? Terus yang E adalah bubur tisu. Bubur tisu, ya. Tisu itu dari kertas. Berarti Bu, kalau pakai bubur kertas boleh. Bu, kertas kok alam? Iya, kertas kan berasal dari kayu. Kayu itu kan bagian dari pohon. Nah, kemudian bahan lunak buatan itu juga ada contoh 6 gambar. Nah, itu yang A adalah polimer clay. Nah, kalau tadi di alam ada floor clay yang dari tepung, sedangkan polymer clay itu berarti buatan ya. Nah, polymer clay itu gampangnya adalah plastisin. Plastisin itu apa? Malam ya. Terus kalau yang B adalah gambar apa itu? Gips ya. Tuh, gips itu apa? Pernah lihat gipsum? Nah, itu bahannya gips. Gips itu bubuk sebenarnya ya, kemudian dicampur dengan air sehingga adonannya kental, kemudian bisa dicor atau dicetak. Biasanya pewarnaannya itu setelah jadi. Gips itu mudah pecah, jadi harus hati-hati saat berkarya dengan bahan gips. Oke, yang C adalah fiberglass. Nah, baca fiberglass ya rak popo. Nah, ini lihat fiberglass itu memiliki struktur cair, jika mengering akan mengeras. Nah, itu juga harus hati-hati kalau misalkan kalian mau berkarya pakai fiberglass. Nah, wujudnya bening, sebening kaca kalau misalkan sudah kering ya. Nah, sebenarnya saya tertarik sama fiberglass. Kalau misalkan di sini nanti ada banyak, kita bisa bikin kerajinan dari fiberglass. Kemudian yang D itu apa? D, ayo coba tebak. D itu apa? Sabun. Yang E pasti tahu. E apa? Lilin. Kemudian yang F adalah parafin. Nah, jadi yang saya jelaskan mungkin yang belum pernah kalian lihat ya. Parafin itu ya lilin itu ya. Mirip lilin dan parafin itu sama-sama wujudnya padat. Jadi misalkan kalau mau dipanaskan akan mencair. Nanti kalau kalian mau cetak jadi bentuk yang lain bisa dipanaskan terlebih dahulu. Kalau misalkan mau dicampuri aroma pewangi juga bisa dikasih wangi. Nah, nanti bisa jadi lilin aromaterapi. Oke. Nah, setelah ini nanti akan kalian klik tugasnya, bisa diulangi dulu materinya. Nah, itu diingat-ingat A, B, C, D, E, kemudian dari bahan lunak alam maupun bahan lunak buatan. Oke, selesai. Berarti silakan diulangi, kemudian mengerjakan tugas. Jangan lupa yang belum absen bisa absen dulu di link yang sudah saya share. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar meskipun dari rumah maupun pondok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.